Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam video pembelajaran kita hari ini. Di video kita kali ini kita sudah memasuki bab keempat, alhamdulillah, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, dari judulnya saja kita sudah mengetahui bahwa hal yang akan kita bicarakan dalam bab 4 ini adalah yang pertama adalah tentang suhu, dan kemudian apa saja akibat dari suhu atau perubahan apa saja yang menjadi akibat dari suhu tersebut. Baik anak-anakku semua, dalam video ini kita mengacu ke buku kurikulum 13 atau buku paket kalian. Jadi kalian bisa sambil membuka buku sambil menyimak video ini. Baik, kita mulai. Nah, di gambar yang saya tampilkan di video ini, saya besarkan dulu gambarnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan 3 buah air. Nah, yang pertama di sini ada air panas atau air hangat. Kemudian ada air yang biasa saja, atau maksudnya ukuran air yang bersuhu normal atau suhu ruang, dan yang ketiga adalah air dingin. Nah, kemudian langkah pekerjaan ini atau langkah percobaan ini adalah yang pertama, anak tersebut akan memasukkan tangannya ke air hangat dan air dingin secara bersamaan. Tangan kanan dan tangan kirinya dimasukkan ke dalam air hangat dan air dingin bersamaan. Kemudian setelah itu kedua tangannya itu dimasukkan ke dalam air biasa. Nah, kemudian merasakan apa yang terjadi. Pada percobaan ini, nah, kalian bisa melakukan sendiri di rumah nanti, bahwa pada saat dimasukkan ke air hangat, maka tangan kita akan terasa hangat. Saat tangan yang satunya dimasukkan ke dalam air dingin, maka tangan tersebut akan terasa dingin. Nah, kemudian setelah itu jika kedua tangan ini dimasukkan ke dalam air biasa, tangan yang hangat tadi berubah menjadi dingin, sedangkan tangan tadi yang terasa dingin berubah menjadi hangat. Nah, jadi tadi kita bisa menuliskan percobaannya bahwa ini tangan yang ke satu, ini tangan kanan misalnya, ini tangan kiri. Tangan kanan saat dimasukkan air hangat dia akan terasa hangat. Oke. Sedangkan tangan kiri saat dimasukkan air dingin dia akan terasa dingin. Nah, setelah itu dimasukkan ke air biasa, si tangan kanan tadi yang awalnya terasa hangat berubah menjadi terasa lebih dingin. Sedangkan yang si tangan kiri yang awalnya dingin terasa lebih hangat saat dimasukkan ke air yang biasa. Nah, kenapa seperti ini? Nah, jadi hal ini terjadi karena adanya panas. Nah, panas ini nanti kita sebut juga sebagai kalor. Jadi kalor dan panas itu adalah sama. Nah, tangan kita terasa hangat, terasa dingin
itu karena adanya panas yang berpindah. Nah, adanya suatu panas ini ditandai oleh adanya suhu. Panas atau kalor ini keberadaannya ditandai oleh suhu. Nah, jadi sekarang kita bisa mengatakan bahwa apa sih suhu itu? Suhu adalah tingkatan atau derajat panas suatu benda. Jadi kalau suatu benda memiliki suhu yang tinggi, itu menunjukkan bahwa di benda tersebut tersimpan panas yang banyak. Kalau suatu benda suhunya rendah, maka itu menunjukkan bahwa benda tersebut mempunyai panas yang sedikit. Jadi adanya panas itu ditandai dengan suhu. Semakin tinggi suatu benda, maka panasnya juga semakin banyak, atau benda kita katakan sangat panas. Tapi kalau suhunya kecil, maka itu menunjukkan bahwa suatu benda sedikit memiliki panas, atau kita bisa katakan dingin. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui adanya panas pada suatu benda? Nah, untuk mengukur panas atau kalor, ini bisa diukur dengan yang namanya termometer. Ini saya yakin kalian sudah familiar dengan alat yang namanya termometer. Nah, jadi kenapa kita harus memakai termometer? Nah, hal ini dikarenakan untuk mengukur suhu, kalau kita hanya pakai indera perasa, hanya kita pegang saja, ini indera perasa memang betul dapat merasakan tingkat panas benda, tetapi indera perasa bukan alat pengukur tingkat panas yang andal. Kenapa? Saat kita memasukkan, kita misalnya ingin mengetahui berapa nilai suhu air hangat, kalau kita hanya mengatakan, kalau kita hanya menggunakan indera perasa, maka kita hanya bisa mengatakan hangat, kurang hangat, lebih hangat, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa menunjukkan angka yang pasti. Berbeda kalau kita menggunakan termometer, kita bisa mengetahui air hangat ini memiliki suhu berapa. Misalnya suhu air hangat ini 60 derajat atau 50 derajat. Sehingga penggunaan termometer dalam pengukuran suhu itu adalah cara yang paling tepat dibandingkan dengan menggunakan indera perasa atau tangan. Nah, di bawah ini adalah gambar-gambar dari jenis-jenis termometer yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bentar. Baik. Secara umum, termometer mempunyai struktur seperti ini. Di tengah-tengah ini ada sebuah pipa kecil. Pipa kecil ini dinamakan dengan pipa kapiler. Nah, dinamakan pipa kapiler, pipa yang kecil ini yang terbuat dari kaca. Kemudian di dalamnya ada reservoir atau penampungan. Nah, kemudian pipa ini biasanya diisi dengan zat yang mengisi termometer. Nanti kita tahu bahwa zatnya itu ada dua, bisa diisi dengan alkohol atau bisa diisi juga dengan air raksa. Antara alkohol dan air raksa nanti kita bisa bandingkan, keduanya punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Nah, kemudian di sepanjang
pipa kapiler ini ada skala-skala suhu. Nah, saat reservoir ini kita sentuhkan dengan benda yang panas atau benda yang dingin, maka cairan pengisi termometer ini akan naik atau turun sesuai dengan kadar panas yang ada pada benda tersebut, dan nanti akan menunjukkan kepada salah satu skala yang ada di sini sehingga kita bisa menentukan suhu benda yang sedang kita ukur ini adalah berapa. Nah, yang pertama adalah termometer zat cair. Termometer zat cair ini bagiannya seperti ini. Kenapa dikatakan termometer zat cair? Karena pengisi pipa kapiler yang ada di tengah ini adalah zat cair, bisa berupa alkohol atau bisa berupa air raksa. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita melihat bahwa zat cair yang umumnya digunakan adalah bisa air raksa atau alkohol. Keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, raksa punya keistimewaan atau kelebihan, yaitu warnanya mengkilat. Berbeda dengan alkohol berwarna bening. Nah, jadi raksa itu mengkilap. Kemudian kalau dia terkena panas atau didekatkan dengan benda yang panas, dia akan cepat bereaksi sehingga dia akan cepat naik ataupun turun. Nah, selain itu, raksa membeku pada suhu rendah min 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi. Berapa? Lebih dari 350 derajat Celcius. Jadi termometer air raksa ini bisa mengukur suhu dalam rentang min 38 sampai 350 derajat Celcius. Namun raksa juga punya kekurangan. Satu, cairan raksa ini bersifat beracun sehingga berbahaya kalau termometer ini pecah, kemudian cairan raksa ini terkena anggota tubuh. Sedangkan kalau alkohol, nah, alkohol punya beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satu kekurangan alkohol tadi adalah dia berwarna bening, sehingga dalam pemakaiannya alkohol harus diberi pewarna biru atau merah agar mudah dilihat. Nah, kemudian alkohol yang digunakan memiliki rentang, kita bisa lihat alkohol jenis toluen punya rentang min 90 derajat Celcius sampai 100. Artinya alkohol ini bisa mengukur suhu yang lebih rendah daripada raksa. Jadi kalau misalnya ada cairan dengan suhu min 40, raksa tidak bisa mengukur, tapi alkohol mampu. Tapi kita bisa dilihat di sini, kalau untuk suhu-suhu tinggi, alkohol tidak bisa menghitung karena maksimal alkohol hanya sampai 100 derajat Celcius. Untuk suhu di atas 100 derajat Celcius, alkohol tidak bisa, tetapi raksa bisa. Jadi kalau untuk suhu-suhu yang sangat rendah, alkohol bisa untuk mengukur, tetapi untuk suhu-suhu yang tinggi, maka raksa yang lebih baik. Sehingga, namun salah satu keuntungan alkohol adalah alkohol tidak berbahaya seperti raksa dan mudah menguap, sehingga kalau andai kata pecah, maka cairan alkohol ini akan cepat menguap dan hilang, tidak berbahaya bagi tubuh daripada raksa. Raksa berbahaya bagi tubuh. Baik, itu adalah perbedaan raksa dan alkohol sebagai zat pengisi termometer. Nah, kemudian jenis yang lain ada termometer laboratorium, bentuknya seperti ini anak-anak semua. Ya, jadi ini adalah termometer laboratorium, di lab sekolah kita punya, tapi karena kondisi sedang pandemi begini, jadi kita belum bisa untuk melakukan praktikum. Kemudian ada termometer badan atau termometer untuk mengukur badan saat kita sakit. Nah, ada yang
pakai raksa begini atau sudah ada yang pakai digital yang dijual di apotek. Kemudian ada termometer bimetal. Apa bimetal itu? Bimetal ini adalah dua logam. Nah, jadi dua logam yang dilekatkan. Dua logam yang berbeda ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah bimetal, misalnya yang atas adalah besi, yang bawah adalah tembaga. Apa fungsinya? Ya, jadi kalau besi dan tembaga ini kan berbeda, kalau kena panas maka nanti menghasilkan efek yang tertentu. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam tentang bimetal di pembelajaran video selanjutnya ya, yang nanti kita bahas tentang kalor. Tapi sekarang kita fokus dulu ke suhu. Kemudian anak-anak semua, kita lihat ada termometer kristal cair. Nah, ini juga ada. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hewan yang hidup di daerah dingin rata-rata punya bulu yang tebal. Kenapa? Ini untuk menjaga agar panas di dalam tubuhnya tidak keluar. Nah, panas itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi kalau suhu tubuh kita itu lebih tinggi daripada suhu tubuh lingkungan, maka panas tubuh kita akan keluar. Tetapi sebaliknya juga, kalau suhu lingkungan itu lebih, jadi begini ya, kalau suhu tubuh kita itu lebih tinggi daripada suhu lingkungan, maka panas kita keluar. Karena panas kita keluar, kita merasakan dingin. Nah, sebaliknya, kalau suhu lingkungan itu lebih tinggi daripada suhu badan kita, maka panas dari lingkungan itu akan masuk ke tubuh kita. Karena kita mendapat lebih banyak panas, maka kita akan merasakan lebih panas atau lebih hangat. Nah, itu adalah ciri khas panas. Jadi panas ini bisa berpindah dari mana? Dari suatu yang bersuhu tinggi ke suatu yang bersuhu rendah. Benda yang kehilangan panas akan terasa dingin, benda yang mendapatkan panas akan terasa panas. Baik. Unta punya punuk berfungsi untuk menyimpan air dan untuk menjaga suhu tubuh. Ini adalah beberapa adaptasi hewan dalam menjaga suhu tubuh mereka. Sekarang kita ke skala suhu. Nah, anak-anak semua, di dunia ini skala suhu yang digunakan ada skala Celcius, ini skala yang umum digunakan di Indonesia, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Tapi dari skala-skala ini, yang menjadi skala satuan internasional atau satuan internasional adalah skala Kelvin. Nah, Celcius, Fahrenheit, Reaumur tidak digunakan secara internasional. Nah, jadi Celcius itu hanya populer di Indonesia, sedangkan untuk negara-negara seperti Amerika atau Eropa, mereka lebih populer menggunakan skala Fahrenheit. Tapi untuk seluruh dunia itu mereka menggunakan skala Kelvin. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah dari satu skala ke skala yang lain? Kita lihat. Nah, di sini ada gambar perbandingan titik tetap atas, titik tetap bawah, dan titik tetap atas. Apa sih titik tetap atas itu dan apa sih titik tetap bawah? Titik tetap atas itu adalah suhu di mana air mendidih atau menguap. Sedangkan titik tetap bawah adalah suhu
di mana air membeku. Nah, ini ya, suhu di mana air membeku atau es mencair. Ini air mendidih atau menguap atau uap mengembun. Nah, suhu ini. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini ini fase padat, fase cair, fase gas. Di sini ada perubahan dari padat mencair disebut mencair, dari cair ke padat disebut membeku. Di atas dari cair menjadi gas disebut menguap, atau dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, titik-titik ini disebut dengan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Pada skala Celcius, air membeku di suhu 0 derajat dan mendidih di suhu 100. Pada skala Fahrenheit, air membeku di suhu 32 dan air menguap di suhu 212. Pada suhu Reaumur, air membeku pada suhu 0 dan air mendidih pada suhu 80. Sedangkan pada skala Kelvin atau satuan Kelvin, air membeku pada suhu 273 dan mendidih pada suhu 373. Nah, dari rentang ini 0 sampai 100, 32 sampai 212, kemudian 0 sampai 80, 273 sampai 373, akhirnya kita bisa membuat perbandingan rentang ini, bahwa kalau Celcius ini 5, kemudian Fahrenheit ini 9, kemudian Reaumur ini adalah 4. Nah, sekarang mari kita berlatih bagaimana mengubah suatu satuan suhu dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Oh ya, ini Kelvin belum saya tulis 5. Nah, kita akan belajar. Cara mengubahnya adalah dengan melakukan perbandingan. Nah, ini contohnya. 45 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Nah, kita ingat tadi bahwa Celcius ini 5, Fahrenheit ini 9. Nah, bagaimana? Karena yang ditanyakan itu Fahrenheit, maka kita tulis dulu Fahrenheit. Nah, 9 Fahrenheit dulu per 5. Kita kalikan suhunya berapa? 45. Nah, terus kita tambahkan 32. Jadi 45 dibagi 5, 9. 9 kali 9, 81 plus 32 menjadi 31. Nah, 113 derajat Fahrenheit. Nah, bagaimana cara kita mengubah seperti ini? Nah, Pak Guru akan berikan persamaan pengubahan suhu. Baik, saya tuliskan di sini ya. Kita mulai dari antara Celcius dan Fahrenheit. Kalau dari Celcius ke Fahrenheit, maka ingat yang ditanyakan Fahrenheit ya. Jadi 9 per 5 kali suhu Celcius berapa, kemudian ditambah 32. Dari Celcius ke Fahrenheit, 9 per 5 kali suhu Celcius berapa, suhu Celcius yang sudah diketahui, ditambah 32. Kebalikannya kalau dari Fahrenheit ke Celcius, nah karena yang dituju Celcius maka ditulis dulu 5 per Fahrenheit berapa tadi? 9. Nah, kali suhu Fahrenheit kita kurangi 32 lebih dahulu. Nah, jadi kalau dari satuan lain ke Fahrenheit itu
dikali baru ditambah 32, tapi kalau dari Fahrenheit ke satuan lain dikurangi 32 dulu baru dikalikan. Ini Celsius ke Fahrenheit. Antara Celsius Fahrenheit. Sekarang bagaimana kalau Reaumur Fahrenheit? Caranya sama. Reaumur ke Fahrenheit. Kita misalnya dari Reaumur ke Fahrenheit. Maka karena tujuannya Fahrenheit, 9, Reaumur berapa tadi? 4 kali suhu Reaumur. Ya, kita kalikan dulu. Kalau tujuannya ke Fahrenheit dikali dulu plus 32. Kalau dari Fahrenheit ke Reaumur, karena tujuannya Reaumur berarti 4/9 kali, nah karena dari Fahrenheit kita kurangi dulu suhu Fahrenheit dikurangi 32. Ini kemudian nah bagaimana kalau Celsius dan Reaumur? Kalau dari Celsius dijadikan Reaumur, nah karena Reaumur tujuannya berarti Reaumur 4/Celsius 5 kali suhu Celsius. Tidak pakai ditambah atau dikurangi, karena tambah 32 atau min 32 itu khusus kalau dia berhubungan dengan Fahrenheit. Nah kalau ini Reaumur menjadi Celsius, nah 5/4 kali suhu Reaumur. Terakhir, antara Celsius dengan Kelvin. Kalau dari Celsius mau kita ubah menjadi Kelvin, maka caranya adalah suhu Celsius langsung ditambah 273. Kalau dari Kelvin ke Celsius, maka suhu Kelvin dikurangi 273. Nah, itu adalah sedikit rumus perbandingan. Jadi ingat, yang ditanyakan ditaruh di atas, yang diketahui ditaruh di bawah, kemudian dikalikan suhu yang diketahui. Kalau menuju Fahrenheit harus ditambah 32 setelah dikalikan. Kalau dari Fahrenheit harus dikurangi dulu baru dikalikan. Sekarang mari kita berlatih cara melakukan konversi satuan suhu. Baik, di buku kalian di sini sudah ada soal. Nah, sekarang mari kita coba menjawab. Oke, sekarang kita jawab nomor 1A. 0 derajat Celcius ke Kelvin. Nah, dari Celsius dijadikan Kelvin. Bagaimana tadi? Celsius dijadikan Kelvin, tinggal ditambah 273. Oke. Jadi kita bisa kerjakan bahwa 0 plus 273 sama dengan berapa? 273 derajat Kelvin. Yang B, 0 derajat Kelvin dijadikan derajat Celsius. Nah, Kelvin dijadikan Celsius. Kita lihat tadi Kelvin dijadikan Celsius dikurangi 273. Sekarang kita kerjakan 0 derajat Kelvin dikurangi 273 atau min 273 derajat Celsius. Nah, ini soal A dan B. Sekarang kita coba cari soal yang lain yang berhubungan dengan suhu yang lain. Oke, kita coba kerjakan soal yang A ini. 45 derajat Celcius, berapa Reaumur, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin. Baik, kita kerjakan dulu yang A. Kita dari Celsius ke Reaumur dulu. Ingat Reaumur berapa?
4 Celsius per 5 kali suhu Celsius yang sudah diketahui berapa? 45. Kita bagi 45 dengan 5, 9 kali 4, 36 derajat reaumur. Berarti di sini 36 derajat reaumur. Sekarang ke Fahrenheit. 45 derajat Celcius diubah menjadi Fahrenheit. Celsius ke Fahrenheit. Jadi berapa? Fahrenheit 9 per Celsius 5 kali, nah 45 baru setelah itu ditambah 32. 5 dengan 45, 9 kali 9, 81 plus 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Di sini 113. Kemudian dari Celsius menjadi Kelvin, yaitu tinggal kita tambahkan 45 plus 273 sama dengan 8, 7 tambah 4, 11, 1, 318 Kelvin. 318 Kelvin. Baik anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sajikan dalam video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kesehatan dan keimanan yang kuat dan bisa belajar dari rumah dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa bukunya tetap dibaca, Diktat Sainspédia dibaca, dan juga tetap belajar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.